nama saya Clara Simanjuntak dari kelas X IPS 1. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang teks eksposisi. Bab 2. Pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Kita mulai dari A. A. Definisi ciri dan jenis teks eksposisi. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Dan menurut Gorski-Raff, eksposisi atau pemaparan adalah suatu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan mengurai suatu pokok pikiran. Ciri teks eksposisi. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. C. Teks membuat fakta. Selanjutnya, jenis teks eksposisi. Teks eksposisi ada eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, dan yang terakhir eksposisi analisis. Nah, yang selanjutnya B. Identifikasi teks eksposisi. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, ada fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato, terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Dan yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Dan bagian yang selanjutnya atau bagian C yaitu pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen perjelas. Dan yang selanjutnya menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Dan tetap perhatikan isi teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi yang baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Bagian selanjutnya, D. Struktur dan kebahasan teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi yaitu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Di dalam kebahasan teks eksposisi ada istilah adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Dan selanjutnya atau yang bagian terakhir E. Penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, langkah penyusunan teks eksposisi yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan penulisan, yang ketiga membuat kerangka teks, yang keempat mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, yang kelima atau yang terakhir menuliskan teks eksposisi secara terpadu. Dan yang selanjutnya, penyutingan teks eksposisi. Penyutingan adalah kegiatan, proses, cara, dan perbuatan menyuting. Kegiatan menyuting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi teks. Kegiatan menyuting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Materinya sudah selesai sampai sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you later.